Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sebelumnya perkenalkan nama saya Masyita Rembune dengan NIM 2107100037. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis data tunggal. Di sini kita akan menentukan nilai mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan baku, dan varians. Yang pertama, menentukan nilai mean atau rata-rata. Nilai mean dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana sigma XI merupakan jumlah dari seluruh data dan N merupakan banyaknya data. Langsung saja kita lihat contoh soal data hasil belajar siswa kelas kontrol. Untuk menentukan nilai-nilai yang akan kita cari nantinya, teman-teman semuanya harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Untuk mencari mean, teman-teman jumlahkan dulu seluruh datanya, kemudian dibagikan dengan banyaknya datanya. Pada contoh, jumlah dari seluruh datanya sama dengan 2394, sedangkan jumlah banyak datanya sama dengan 32. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 2394 dibagi dengan 32 sama dengan 74,81. Selanjutnya menentukan nilai median atau nilai tengah. Nilai tengah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di layar. Teman-teman hanya perlu menyesuaikan apakah data teman-teman data ganjil atau data genap. Contohnya, data hasil belajar siswa kelas kontrol. Dengan data yang sudah diurutkan, terlihat bahwa data tersebut merupakan data yang genap. Maka, kita menggunakan rumus 1/2 kali N per 2 tambah N per 2 tambah 1. Nah, dapat bahwa median dari data tersebut berada di 16,5 yang artinya berada di antara data ke-16 dan data ke-17. Untuk menentukan nilainya, teman-teman dapat menjumlahkan data ke-16 dan data ke-17, kemudian dibagi 2. Sehingga mendapatkan hasil bahwa median dari data tersebut adalah 77. Setelah itu menentukan nilai modus. Nilai modus merupakan data yang memiliki frekuensi tertinggi atau data yang paling sering muncul. Contoh, data hasil belajar siswa kelas kontrol. Modus dari data tersebut adalah 77, karena 77 adalah angka yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Selanjutnya menentukan nilai kuartil. Nilai kuartil dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus yang sudah tertera pada layar. Teman-teman hanya perlu menyesuaikan kuartil berapa yang akan kita tentukan. Apakah kuartil 1, 2, atau kuartil 3? Contohnya, data hasil belajar siswa kelas kontrol. Kuartil 1 sama dengan 1 dikali 32 ditambah 1 per 4 sama dengan 8,25. Yang artinya kuartil 1 berada di antara data ke-8 dan data ke-9. Maka nilai kuartil 1 sama dengan data ke-8 ditambah 0,25 dikali dengan data ke-9 dikurang data ke-8, sehingga nilai dari kuartil 1 sama dengan 60. Kuartil 2 sama dengan 2 dikali 32 ditambah 1 per 4 sama dengan 16,5, yang artinya kuartil 2 berada di antara data ke-16 dan data ke-17. Maka nilai kuartil 2 sama dengan data ke-16 ditambah 0,5 dikali dengan data ke-17 dikurang data ke-16, sehingga nilai dari kuartil 2 sama dengan 77. Begitu juga dengan kuartil 3. Kuartil 3 sama dengan 3 dikali 32 ditambah 1 per 4 sama dengan 24,75, yang artinya kuartil 3 berada di antara data ke-24 dan data ke-25. Maka
nilai kuartil 3 sama dengan data ke-24 ditambah 0,75 dikali dengan data ke-25 dikurang data ke-24, sehingga nilai kuartil 3 sama dengan 88,75. Setelah itu menentukan nilai desil. Nah, untuk menentukan nilai desil, kita dapat menggunakan rumus seperti kuartil, hanya saja berbeda sedikit pada pembagiannya, bukan per 4, melainkan per 10. Contoh, data hasil belajar siswa kelas kontrol. Misal teman-teman ingin menentukan desil ke-10, maka desil 10 sama dengan 10 dikali 32 ditambah 1 per 10, sama dengan 33. Selanjutnya menentukan nilai persentil. Tidak jauh berbeda dengan rumus desil, hanya saja berbeda pada pembagiannya, bukan per 10, melainkan per 100. Contohnya, data hasil belajar siswa kelas kontrol. Jika kita ingin menentukan persentil ke-10, maka persentil 10 sama dengan 10 dikali 32 ditambah 1 per 100, sama dengan 3,3. Kemudian cara menentukan nilai simpangan baku. Simpangan baku dapat ditentukan dengan rumus seperti yang tertera di layar. Sebelumnya, teman-teman harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabel ini bertujuan untuk menentukan jumlah seluruh data dan menentukan jumlah seluruh data yang dikuadratkan. Jumlah seluruh data tersebut sama dengan 2394 dan jumlah seluruh data yang dikuadratkan sama dengan 187.046. Sesuai rumus, simpangan baku sama dengan akar N dikali jumlah seluruh data yang dikuadratkan dikurang jumlah seluruh data pangkat 2 per N dikali N dikurang 1. Kita masukkan nilainya. Simpangan baku sama dengan akar 32 dikali 187.046 dikurang 2394 pangkat 2 per 32 dikali 32 kurang 1. Maka hasil dari simpangan bakunya adalah 16,01. Yang terakhir yaitu menentukan varians. Varians merupakan nilai kuadrat dari simpangan baku. Dengan menggunakan nilai yang sama dengan sebelumnya dan simpangan bakunya sudah ditentukan, maka varians dari data hasil belajar siswa kelas kontrol sama dengan 16,01 pangkat 2. Jadi, varians dari data tersebut adalah 256,3. Nah, teman-teman semuanya, data yang saya gunakan untuk contoh soal ini merupakan data yang saya ambil dari skripsi Saudari Lucia Widya Kristianti dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw terhadap Kebiasaan Belajar Siswa dan Hasil Belajar Matematika Materi Statistika pada siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2016-2017. Oke teman-teman semuanya, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.